Halo pejuang PTN 2023, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Oke, pada video kali ini aku mau bahas tentang gambaran seleksi nasional berdasarkan prestasi atau dikenal SNBP. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan pendaftaran? Apa aja yang perlu dipersiapkan? Bagaimana tahapan pendaftarannya? Apa aja permasalahan yang biasanya timbul? Bagaimana cara mengatasinya dan apa yang harus dilakukan setelah melakukan pendaftaran? Oke, itu semua akan aku bahas di video kali ini, jadi nggak usah basa-basi lama-lama lagi ya. Langsung aja yuk, simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, kapan waktu yang tepat untuk melakukan pendaftaran? Nah, jadwal pendaftaran SNBP akan dimulai pada tanggal 14 sampai 28 Februari 2023. Jadi sekitar 2 mingguan ya. Nah, laman pendaftaran SNBP akan bisa diakses oleh peserta mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat atau sekitar jam 3 sore. Itu pada tanggal 14 Februari dan ditutup pada jam 3 sore juga pada tanggal 28 Februari. Saran aku, kalian bisa langsung melakukan pendaftaran dan melakukan pengisian berkas pada hari pertama pembukaan atau tanggal 14 sampai maksimalnya 4 hari sebelum penutupan ya. Berarti tanggal 24 Februari usahakan itu sudah melakukan finalisasi atau simpan permanen. Supaya apa? Supaya apabila kalian mengalami kendala itu masih punya beberapa hari yang akan digunakan sebagai untuk perbaikan ya sebelum waktu penutupan tiba. Karena takutnya masih ada masalah yang harus diperbaiki tetapi sudah kehalang dengan waktu penutupan. Maka dari itu daftarlah di awal-awal waktu sampai dengan pertengahan. Next, yang kedua yakni apa aja yang perlu dipersiapkan saat melakukan pendaftaran SNBP. Yang pertama pastinya, pastikan jaringan atau sinyal saat kalian melakukan pendaftaran itu stabil ya. Daftar pakai HP boleh, daftar pakai laptop juga boleh pastinya. Yang penting sinyalnya itu stabil sehingga tidak mengganggu proses pendaftaran kalian. Kemudian yang kedua yakni ada email dan juga password akun SNPMB. Nah, untuk bisa melakukan pendaftaran, kalian harus bisa login terlebih dahulu kan? Email dan juga password yang benar pastinya. Yang ketiga yaitu ada pilihan jurusan dan juga PTN-nya. Sebelum melakukan pendaftaran SNBP, kalian harus sudah menentukan dulu ya jurusan apa yang akan kalian pilih dan juga di PTN manakah itu. Sesuai aturan, apabila kalian memilih dua pilihan, maka salah satu pilihannya harus berada di PTN yang satu provinsi dengan asal sekolah kalian. Kalau dua-duanya ada di PTN yang provinsinya sama, boleh nggak sih? Boleh kalau itu. Kalau kalian milih satu, maka asal PTN-nya dibebaskan, jadi tidak terikat dengan provinsi SMA kalian. Kemudian yang keempat yakni ada portofolio, tetapi ini tidak semuanya ya, karena hanya untuk yang memilih prodi seni dan juga olahraga. Maka tandanya jika prodi atau jurusan yang kalian pilih tidak mensyaratkan portofolio, maka pada halaman menu portofolio itu akan kosong. Sedangkan kalau prodi yang kalian ambil itu mensyaratkan portofolio, nanti akan muncul instruksi dan juga kebutuhan portofolio yang harus kalian unggah. Yang kelima yakni ada piagam atau sertifikat. Nah, silahkan siapkan scan piagam dalam bentuk PDF, JPG atau PNG. Maksimal 3 piagam atau sertifikat ya, dalam kejuaraan tertinggi yang tentunya berbeda. Lanjut yang keenam yakni siapkan juga nomor pendaftaran KIP kuliah yang telah kalian miliki. Nah, kalau ini tuh tidak semuanya ya. Hanya teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran KIP kuliah di laman KIP Kuliah Kemdikbud. Lalu, yang ketiga yakni bagaimana tahapan pendaftarannya. Untuk pendaftaran akunnya tentunya pertama kali kalian harus mendaftar akun ya. Dengan mengisikan NISN, NPSN, tempat tanggal lahir dan juga email aktif. Kemudian akan menerima email aktivasi. Nah, pesan aktivasi ini menandakan akun SNPMB kalian sudah aktif. Setelah mendapatkan pesan aktivasi, silahkan login kembali dengan memasukkan email dan juga password yang sebelumnya sudah didaftarkan ya. Setelah login, kalian akan menemukan laman verifikasi dan juga validasi data siswa di laman SNPMB. Nah, itu dicek dulu ya, apakah ada kesalahan atau tidak. Nah, jika ada kesalahan, silahkan lakukan verify lulusan, kemudian kembali ke halaman ini, dan klik tombol perbarui data. Selain itu, isikan juga beberapa data yang dapat diisi, dan apabila sudah benar semua, silahkan lakukan simpan permanen dan lakukan pendaftaran selanjutnya. Next, ke tahap yang kedua. Setelah data pada menu verify sudah benar, silahkan klik menu selanjutnya yakni menu SNBP. Di menu SNBP ini akan ditampilkan mengenai profil kalian dan orang tua kalian yang sesuai dengan data portal. Sehingga untuk data pada menu profil ini tidak dapat diubah lagi. Kemudian yang ketiga yakni melakukan pemilihan jurusan dengan mencari perguruan tingginya terlebih dahulu.
Kemudian setelah diklik akan muncul berbagai jurusan yang akan dipilih di PTN bersangkutan. Nah, ini penting banget. Dalam memilih jurusan, perhatikan aturannya ya. Aturan yang sudah disampaikan oleh BP3 maupun Kemdikbud dan tadi udah aku sampaikan di awal juga. Lalu tahap yang keempat yakni cek menu portofolio. Apabila jurusan yang telah dipilih mensyaratkan portofolio, maka segeralah isikan portofolio dengan kualifikasi yang diminta. Apabila tidak mensyaratkan portofolio, silahkan lanjutkan ke menu selanjutnya yakni menu prestasi. Nah, yang kelima ini yakni ada menu prestasi yang berisikan piagam atau sertifikat yang kalian miliki selama di SMA atau SMK dan sederajat. Di menu prestasi ini, silahkan unggah scan piagam atau sertifikat yang kalian miliki. Baca baik-baik ya ketentuan yang terdapat di laman tersebut. Apabila tidak mempunyai piagam, silahkan dikosongi saja dan lanjutkan ke proses selanjutnya yakni finalisasi. Selanjutnya ini bagi pendaftar KIP kuliah ya. Untuk pendaftar KIP kuliah, silahkan isikan nomor pendaftaran KIP kuliah yang telah kalian peroleh pada menu KIPKah yang ada di halaman awal SNPMB. Kemudian, daftarkan juga seleksi SNBP yang kalian pilih pada menu seleksi di laman KIP kuliah Kemdikbud. Next, yang ketujuh yakni ada finalisasi. Nah, finalisasi ini adalah tahap akhir dari pendaftaran SNBP. Oleh karena itu, sebelum melakukan finalisasi, pastikan dulu semua data yang kalian isikan sudah valid dan juga benar ya. Sebelum finalisasi, kalian juga harus menyetujui pernyataan yang muncul di halaman itu. Setelah itu, silahkan unduh dan cetak kartu peserta SNBP, kemudian print menggunakan kertas HVS, boleh A4 maupun F4. Nah, sudah selesai deh tahapannya. Di tahap yang ketujuh ini, sekaligus menjawab pertanyaan keenam ya, yakni apa yang harus dilakukan setelah melakukan pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran, sebaiknya kalian langsung cetak kartu pesertanya. Karena kalau misalkan kalian lolos, itu akan digunakan sebagai bukti bahwa kalian memang benar-benar siswa eligible yang mengikuti SNBP. Karena takutnya kalau misalkan nggak segera dicetak, itu nanti lupa. Oke, untuk selanjutnya yakni yang keempat dan juga kelima, yakni apa aja permasalahan yang biasanya timbul dan bagaimana cara mengatasinya. Permasalahan yang sering muncul pada pendaftaran SNBP atau yang dulunya itu SNMPTN adalah website error atau tiba-tiba tidak bisa diakses dan tiba-tiba tidak muncul menu yang digunakan untuk melakukan pendaftaran. Nah, kok bisa begitu sih? Website SNPMB ini satu ya, sedangkan yang mengakses itu se-Indonesia. Siswa-siswi se-Indonesia banyak banget yang ikut SNBP ya, itu baru satu sekolah aja udah banyak, apalagi se-Indonesia gitu. Bisa dibayangkan kan? Karena saking banyaknya peserta yang mengakses di waktu yang sama, hal ini tentu bisa menjadi penyebab website mengalami error dan juga down. Nah, untuk cara mengatasinya, kalian bisa coba melakukan pendaftaran di waktu malam seperti misalnya jam 12 malam sampai dengan jam 4 dini hari. Aku saranin juga kalian tidak melakukan pendaftaran mepet jadwal penutupan, karena takutnya ada kendala yang kalian hadapi sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan perbaikan yang tidak singkat. Di sisi lain, tidak ada perpanjangan waktu. Makanya aku saranin daftarnya di awal saja sampai dengan maksimalnya pertengahan lah. Kalau udah H-4 penutupan itu sebaiknya kalian sudah melakukan finalisasi. Permasalahan yang selanjutnya yakni tidak bisa login atau tidak bisa masuk ke halaman pendaftaran. Cara mengatasinya gimana? Nah, silahkan tulis email yang digunakan buat login dengan menggunakan awalan huruf kapital seperti ini. Oke, itulah informasi yang aku sampaikan di video kali ini, mulai dari kapan waktu yang tepat untuk melakukan pendaftaran SNBP, apa aja yang dipersiapkan, bagaimana tahapan pendaftarannya, apa aja permasalahan yang biasa timbul saat pendaftaran SNMPTN ya kalau dulu, dan juga bagaimana cara mengatasinya. Tentunya semoga dapat bermanfaat ya, dan juga terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semangat!